Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Cianingrum dengan NIM 211340012. Saya dari Bimbingan Konseling Islam kelas 5A. Balik lagi di pembahasan learning journal atau laporan pembelajaran. Oke teman-teman, kita ini sudah masuk di pertemuan ketiga, dimana sebenarnya itu pada pertemuan ketiga ini kita sudah masuk ke pembahasan yaitu presentasi kelompok ke-1. Nah, di presentasi kelompok ke-1 juga nanti saya akan membahas materi tentang yang pertama yaitu definisi dari perfilman. Nah teman-teman, kemarin kan saya sudah menjelaskan apa itu perfilman kan di learning journal kedua. Nah sekarang di learning journal ketiga ini saya akan mendeskripsikan secara jelas dari definisi perfilman tersebut. Nah yang kedua juga film itu sebagai komunikasi massa. Yang ketiga film sebagai realitas sosial. Nah, yang keempat itu ada imajinasi dan pengantar film. Yang kelima itu ada jenis-jenis perfilman. Jadi nanti di jenis-jenis perfilman ini saya akan menjelaskan secara detail ada berapa jenis-jenis perfilman tersebut. Nah, yang keenam itu yang terakhir yaitu sejarah dari perkembangan film di dunia maupun di Indonesia, teman-teman. Nah teman-teman, jadi definisi dari perfilman itu, film kan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat gambar negatif maupun tempat gambar positif. Tetapi secara harfiah, film adalah sinematografik yang berasal dari kata sinema atau gerak, paitos, cahaya, dan grafik adalah gambar, di mana film juga dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak dengan memanfaatkan cahaya. Jadi ada yang mengatakan juga bahwa film itu adalah rangkaian dari gambar yang bergerak dan membentuk suatu cerita yang biasanya itu disebut dengan movie atau video. Nah teman-teman, selanjutnya ada film sebagai media komunikasi massa. Kenapa sih film itu bisa banget disebut sebagai komunikasi massa? Karena media komunikasi massa itu kan sifatnya adalah audiovisual, di mana dia itu bertujuan untuk menyampaikan pesan moral atau pesan sosial kepada penontonnya. Dan atas adanya realitas yang tumbuh gitu dan berkembang di masyarakat, terutama film pun dapat dibuat hampir sama dengan apa yang penonton rasakan gitu. Jadi bisa menimbulkan rasa kedekatan dengan adegan yang ada di film tersebut gitu. Nah selanjutnya yang ketiga yaitu film realitas sosial. Jadi film realitas sosial itu bentuk-bentuk simbolik dalam film yang biasanya seringkali diterima secara mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran sehingga tuh seakan-akan kehidupan di dalam film itu menjadi realitas nyata. Padahal kan enggak gitu. Kayak contohnya di film Raden Ajeng Kartini gitu, era Kartini. Dimana kan sebenarnya itu di film tersebut itu si Era Kartini itu pemainnya itu memakai jilbab kan, tapi di filmkannya itu tidak memakai jilbab. Jadi itu yang seringkali diterima secara mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran. Sebenarnya itu tuh nggak benar gitu. Raden Ajeng Kartini itu sebenarnya pakai jilbab, tapi di filmnya malah tidak memakai jilbab. Padahal film notabene itu merupakan realitas lain dari realitas yang sesungguhnya. Nah selanjutnya yaitu ada imajinasi dan pengantar dalam film, di mana film itu kan telah menjadi komunikasi audiovisual yang akrab dinikmati oleh segenap masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang sosial. Nah biasanya film ini juga memberikan dampak pada setiap penontonnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, di mana melalui pesan yang terkandung di dalamnya, film ini mampu banget untuk memberikan pengaruh, bahkan mengubah dan membentuk karakter dari si pemainnya tersebut gitu. Nah biasanya juga dalam menyampaikan pesan kepada khalayak, si sutradara ini tuh menggunakan imajinasi untuk mempresentasikan satu pesan gitu melalui film dengan unsur yang menyangkut eksposisi atau penyajian langsung. Nah selanjutnya ada jenis-jenis dari perfilman. Itu yang pertama itu ada film dokumenter. Jadi film dokumenter itu merupakan film yang menyajikan fakta sebagai kunci utamanya. Jadi film itu tuh menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas dengan menggunakan fakta dan data. Contohnya tuh kayak film
The Girls in the Picture, dimana itu tuh film dokumenter yang menceritakan tentang si anaknya tersebut itu mengalami trauma karena akibat pula ayahnya gitu. Nah yang kedua itu ada film dari fiksi. Film fiksi itu atau film cerita biasa disebut dengan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang. Contohnya tuh kayak film Dylan, film Milea gitu, itu kan termasuk dalam film fiksi. Nah yang selanjutnya yang ketiga yaitu film eksperimental, dimana film ini itu berbeda banget dengan film dokumenter dan film fiksi. Jadi film eksperimental itu tidak memiliki plot, teman-teman, tapi memilikinya struktur. Nah, strukturnya itu bisa banget dapat dipengaruhi gitu oleh insting secara subjektif dari sineas. Nah, teman-teman, jadi itu 3 jenis dari perfilman ya. Selanjutnya yaitu sejarah dari perfilman. Nah, teman-teman, sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia itu ada 2. Yang pertama itu sejarah film di dunia, dimana film itu kan ditemukan sekitar tahun pada abad ke-19. Sampai saat ini film juga terus mengalami perkembangan yang begitu pesat gitu. Ditambah lagi dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang ini. Nah selanjutnya yaitu ada sejarah film di dunia. Film itu ditemukan sekitar abad ke-19 ya teman-teman. Jadi sampai saat ini tuh film itu terus banget mengalami perkembangan yang begitu pesat gitu. Ditambah lagi dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang ini gitu. Pada awalnya film Edition dan Lumiere itu merupakan film yang memiliki durasi yang sangat singkat, dimana dengan proses rekamannya itu bisa diambil untuk menggunakan frame atau bingkai secara statis dan tidak adanya proses penyuntingan dari hasil gambar yang sudah direkam. Nah, Georges Méliès itu merupakan seorang pembuat film berkebangsaan Prancis. Dia mulai membuat sebuah cerita gambar bergerak, yaitu film yang bercerita gitu teman-teman. Nah, biasanya proses pembuatan film itu dilakukan oleh Georges berlangsung sampai akhir tahun 1890-an. Nah, setelah itu Georges itu membuat konsep cerita gitu yang berdasarkan gambar yang bisa diambil secara berurutan di tempat-tempat yang berbeda, sehingga beliau itu atau Georges Méliès itu sering disebut sebagai artis pertama dalam dunia sinema. Jadi itu sejarah perkembangan sejarah film di dunia gitu teman-teman. Nah selanjutnya yang kedua itu tuh ada sejarah perkembangan film di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan film di Indonesia itu mengalami perkembangan dari masa ke masa, di mana Stanley Brain itu dalam pengantar komunikasi massa menguraikan perkembangan film dari masa ke masa nih teman-teman. Nah teman-teman, jadi pada tahun 1900 sampai 1920 itu film masuk ke Indonesia. Pada tahun 1929, produksi film pertama itu ada di Indonesia. Pada tahun 1955, pembentukan FFI atau pembentukan FFI. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, itu kebangkitan perfilman ada di Indonesia. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, munculnya persaingan dengan film asing dan sinetron televisi. Nah, terakhir nih pada tahun 2000 itu adalah kebangkitan di mana kembalinya perfilman di Indonesia nih teman-teman. Selanjutnya ada resensi film yang judulnya adalah Hope, di mana ada seorang anak bernama Soun, usianya sekitar 8 tahunan. Ceritanya dia pagi-pagi itu mau berangkat sekolah. Nah, karena orang tuanya itu tidak bisa mengantar Soun untuk berangkat sekolah, akhirnya Soun itu ibunya tuh berpesan kepada si Soun, kalau misalnya jalan kaki nanti lewat gang besar saja, jangan jalan yang gang kecil. Nah, Soun tuh tidak mendengar apa perkataan ibunya. Nah, akhirnya Soun itu melewati gang yang kecil, jalan kecil gitu. Nah, suatu hari Soun itu bertemu dengan bapak-bapak yang usianya itu sekitar 57 tahun. Soun itu niat hatinya Soun itu ingin memberikan payung kepada bapak tersebut karena kondisi cuacanya juga lagi hujan deras banget gitu. Nah tiba-tiba dia itu niat baik dia malah mengalami tragis gitu, berakhir sangat tragis, dimana si Sounnya itu mengalami pelecehan seksual oleh si bapak tersebut. Itu dibawa ke rumah sakit
Dan Soun itu dibantu juga oleh seorang ahli terapi bernama Sunflower. Dia itu ingin membantu Soun untuk menyembuhkan trauma yang dialami. Lalu dengan bertahap, akhirnya ahli terapi tersebut itu berkata kepada orang tua Soun bahwa untuk melepaskan stres pada si Soun, si Soun itu harus melakukan kegiatan bermain dan tertawa hingga mereka itu merasa lelah gitu. Nah, selanjutnya ahli terapi juga bilang pas melakukan sesi terapi dengan menggunakan teknik mentempel stiker kupu-kupu di bagian buku berwarna hitam. Dan akhirnya dia itu udah tidak mengalami trauma yang bener-bener dia pernah alami gitu, teman-teman. Nah, mungkin pembahasan saya di pertemuan ketiga ini cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi dengan saya nanti di Learning Journal keempat. Bye-bye!